Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Ya, jadi di konten kali ini di depan kalian sudah kalian bisa lihat sendiri di sini kita kedatangan barang baru dari Behringer, yaitu Behringer X32 Rack. Di konten sebelumnya kita juga pernah membahas dan juga pernah ngulik tentang Behringer X32, kenapa mixer itu laris banget sih. Dan juga sekarang untuk konten kali ini kita juga bakalan ngulik juga tentang Behringer X32 Rack ini. Apakah memang mixer dalam bentuk rack ini punya fitur yang sama dengan X32 mixer yang full size-nya? Dan kita juga bakalan ngulik juga bareng Mas Engineer untuk gimana sih caranya untuk routing input dan outputnya, dan juga kita bakal bandingin juga ada apa aja sih di dalam mixer digital X32 Rack ini, dan kenapa sih ada mixer yang berbentuk rack, apa tujuan dan fungsi plus minusnya seperti apa. Jadi langsung aja kita langsung bincang-bincang bareng Bang Engineer ya. Sebelum masuk ke ngulik bareng Mas Engineer, kita bakal overview dulu untuk mixer digital X32 Rack ini. Jadi langsung aja kita ke pembahasan yang pertama dulu. Jadi sekarang kita akan mengoverview dulu dari fisik dari mixer digital ini. Karena ini bentuknya rack, bukan mixer live, jadi tidak ada fader sama sekali. Dan untuk build material di sini yang digunakan oleh Behringer X32 Rack ini, dia menggunakan bahan metal, bagian atas, bawah, depan, belakang juga metal semua. Dan untuk layarnya sendiri di sini ada di bagian depan, di bagian tengah. Dan sebelum masuk ke yang lain-lainnya, kita bakal lihat dulu ke bagian belakang untuk input dan outputnya. Di sini untuk inputnya, dia memiliki input mono menggunakan XLR. Di sini ada sebanyak 16 secara fisiknya ya. Di sini ada 16, dan juga dia memiliki 6 auxiliary in dan 6 auxiliary out. Di sini juga dia sudah ada AS, AB, kemudian ada MIDI in, MIDI out, ada ultranet, ada Ethernet juga. Di belakang juga sudah ada expansion slot, di mana dia udah ngisi nih. Di sini ada X USB, yaitu dia 32 channel USB audio interface. Dan ini juga sebenarnya walaupun secara default dia sudah ada X USB, kalau misalkan kalian pengen ganti kartunya dengan Dante pun dia bisa. Nah, untuk outputnya sendiri, outputnya dia ada 8 XLR output secara fisik di bagian belakangnya. Jadi itu dia untuk input dan outputnya dari Behringer X32 Rack ini. Ini compact banget, dan dari segi ukuran pun ini nggak besar, dan kalau misalkan ditenteng sendiri pun ini nggak repot lah ya. Dan juga kita bakal lihat di bagian depannya. Di bagian depan sini, di bagian depan kita, gua harus muter sih ya supaya bisa kelihatan juga ya. Nah, di bagian depan sini dia sudah ada layar di bagian tengah-tengahnya. Ini sebenarnya interface-nya ya sama aja dengan Behringer X32 Live-nya. Jadi ada tombol-tombol dan juga ada layar di bagian tengahnya. Di sini juga ada rotary knob juga untuk mengontrol menu-menu yang ada di layar sini. Kemudian di sini, ini untuk channelnya, channel input, channel aux. Di sini nanti tampil semua, misalkan channel 1 atau di channel 3 kita men-settingnya, di sini munculnya di sini angkanya. Sudah ada solo, mute, dan juga ini pengganti ini pengganti fader. Kalau di mixer digital Behringer X32 itu kan pastinya kalau mixer live itu ada fadernya, sedangkan untuk yang mixer rack dia bentuknya bentuk knob seperti ini ya, diputar gitu ya, rotary. Dan udah sih, sini memang sini ada talkback juga, dan nggak kelihatan.
monitor ya, monitor level, talkback. Nah, untuk kita lihat, kita bakalan nyalain. Kita bisa lihat gimana sih fitur-fiturnya sama apa enggak sih dengan seri X32 line up lainnya. Dan juga kita bakal bahas bareng Mas Engineer. Tapi sebelum itu gue bakal kasih lihat dulu spesifikasi produk dari Behringer X32 Rack ini. Jadi kalian bisa pause dulu, ini gue langsung tunjukin ke kalian. Ya, itu dia spesifikasi dari Behringer X32 Rack ini. Dan sekarang kita bakal panggilin Mas Engineer. Kita bakal ulik bareng-bareng. Ini mixer yang seperti apa, karakternya seperti apa, dan kenapa sih mixer digital itu dibuat dalam bentuk mixer rack ya seperti ini. Dan juga kita bakal ulik juga routing input dan outputnya seperti apa. Jadi yuk langsung simak video ini sampai selesai. Oke Mas Engineer, nah kita bertemu lagi nih ya di kesempatan kali ini. Iya, halo. Dan kebetulan ya, karena kemarin kita udah sempat pernah ngontenin tentang Behringer X32 yang full size-nya tuh. Full size yang live ya. Ya, betul. Dan sekarang kita lagi kedatangan barang baru nih dari X32 dalam bentuk rack-nya. Ini tuh barang yang seperti apa nih? Mixer dalam bentuk rack gitu. Oh, oke. Jadi X32 Rack ini memang sesuai namanya ya. Namanya X32 Rack. Ya bentuknya dia bisa di rack. Sedangkan kalau X3 Live dia dimasukin rack nggak bisa. Oke. Dia bisanya masuknya ke peti flight case bukan rack. Oke. Nah, terus kira-kira kenapa ya orang ngebikin gitu ya mixer digital, tapi bentuknya bentuk rack gitu? Ya, ya kita tahu di merek-merek yang lain pun juga ada beberapa yang bentuknya juga rack juga. Tapi dalam hal ini, kenapa Behringer mengeluarkan yang X32 Rack? Ya pastinya ada pasarnya untuk ke situ. Dan pasarnya untuk di mana? Oh, untuk ini nih. Yang namanya rack pastinya untuk bisa masuk di dalam rack. Nah, berfungsi sebagai apa? Oh, bisa jadi sound engineer yang memang sudah punya mixer dan istilahnya dia perlu pergi kemana-mana, dia dan satu tim, mungkin timnya nggak gede ya, mungkin dari 5 player, terus ada 2-3 penyanyi. Mereka nggak usah bawa repot-repot mixer besar. Tetapi pakai mixer ini jadi sudah disusun di dalam rack, ada mixernya, ada mic-nya, sudah ada semuanya komplit di situ. Jadi sekali tenteng dan itu sudah compact. Itu satu. Ya, kedua untuk installation permanen. Jadi kalau ada teman-teman kita itu dari SA ya, sistem integrator audio video, nah itu biasanya itu mereka pasti ada kebutuhan untuk audio. Nah, audio kebanyakan pakai mixer ini. Jadi X32 Rack ini bisa masuk di dalam rack, jadi bentuknya lebih compact, nyimpennya lebih gampang, disimpan barengan sama alat-alat yang lain. Yeah. Jadi nggak perlu tempat lagi untuk, kayaknya perlu meja nih untuk mixer. No, nggak perlu. Jadi ini pakai dalam satu rack aja, itu sudah bisa masuk dan compact. Gitu. Oh iya, betul juga ya. Karena kalau kita sendiri coba bawa mixer yang full size itu ya lumayan berat dan juga lumayan repot juga. Makan tempat yang pasti. Makan tempat juga. Yeah. Oke. Nah, bakal lanjut nih. Kita sebenarnya bakalan ngulik juga mixer rack ini, X32 ini. Kita bakalan cari tahu nih, Mas. Gimana sih cara routing input dan outputnya untuk mixer rack? Apakah mungkin sama dengan seri yang memang mixer digital yang bentuk mixer gitu? Oke. Sama atau beda? Kita bakal ulik nih bareng-bareng nih, Mas. Ya, kita ulik bareng-bareng ya. Jadi ya karena dia masih dalam satu family, dia Behringer, dia X32 tipenya. Secara operasional ini panelnya ini akan sama semuanya. Tetapi yang akan sedikit membedakan pastinya, yang tipe yang ini nggak ada fader, ya kan? Nah, fadernya nanti diganti di mana? Ini kalau kita lihat ada di sini nih. Channel level. Ya, jadi ini tuh
Ini kalau nanti teman-teman lihat umpama pakai iPad, ini nanti kelihatan. Bentar, kasih tunjuk untuk iPad-nya. Jadi ketika kita pindahin channelnya itu, kita contoh, ini kita sudah konekin dengan iPad-nya. Ini jadi fader kan, tuh fadernya gerak-gerak kan. Jadi yang mixer live yang biasanya ada fader, di sini fadernya sudah diganti cuma satu fader ini. Fadernya pun bukan fader, kita nggak ngomong ini ya. Fader kan untuk yang biasanya naik turun kan. Kalau ini rotary fader jadinya gitu. Dan ini cara ganti channelnya. Oh, kalau yang tadi channel 1 nih, ini channel 2, ini channel 3, dan seterusnya sampai 32. Namanya aja X32 kan, dia bisa 32 channel. Mau yang tipe apa aja, mau yang live, mau yang compact, mau yang rack gitu. Jadi semua bisa. Terus ada tombolnya juga sama, solo dan mute untuk di setiap channel. Bedanya dia cuma ada satu strip channel, cuman kita bisa pindah-pindah channelnya. Oke, next di sini ada ininya apa, menu kan, ada home, meter segala macam. Di sini juga ada, cuman kalau yang di seri live itu nggak ada monitor dan scene di sebelah layar ya, tapi dia ada tempat tersendiri nih untuk monitor dan scene. Kalau teman-teman lihat X32 yang lain, dia ada tempat sendiri nih, nggak jauh dari layar, tapi karena ini bentuknya dikompakin, jadinya dia ada disertain tombolnya di sini gitu. Lalu untuk routingnya pun juga sama semuanya. Jadi kita tetap masih contohkan di channel 1, cara routingnya ya seperti kayak biasanya ya. Jadi ini kita tinggal masuk ke menunya send gitu. Jadi mau di send kemana ya kan? Oh, mau di send ke auxiliary kah, ke efek, itu bisa semua di ya. Ini umpama, oh ini mau dikirim ke auxiliary 1 gitu kan, tinggal ini aja, di naikin aja. Oh ini yang 1, 2, 3 nih auxiliary. Oh, atau mau kiriman ke efek. Nah, kiriman ke efek nih, sorry, kiriman ke efek. Oke, ini bisa mute-nya, terus ini kirimannya sama semuanya. Jadi kurang lebih, bukan kurang lebih ya, tapi kalau kita bisa bilang sih sama. Oke, jadi ini send ke efek ya kita ya. Gitu. Jadi ini kurang lebih mungkin cuman dalam penggunaannya di sini gitu kan. Tapi kalau pakai semuanya, kalau di rack itu serba compact ya, karena serba compact ya kita agak sedikit banyak pencet-pencet. Cuman kalau yang di live, karena namanya aja live, kita butuhnya cepat ya kan, itu sudah ada tombol send on fader. Jadi send on fader, karena dia fadernya ada banyak, beberapa, kita tinggal pencet satu itu. Oh, kita mau nge-mix si auxiliary, kita tinggal naikin fader gitu. Nah, karena ini fader cuman satu channel, ya kita harus pakai ini gitu untuk send-nya. Ya, ini untuk ke main-nya, ini send ke bass-nya. Jadi mau mix bass ataupun ke efek. Cara EQ-nya pun juga sama. Kompresornya sama, gate-nya sama, config sama, persis gitu sih, sama yang di live. Jadi untuk ngeroutingnya per channel pun juga sama, ya kan, sama. Ini menu untuk setiap channel. Umpama kita mau gain-nya kurang lebih akan sama, cuman kita semua mainnya lewat sini ya. Gain-nya tuh, gain-nya berubah kan, tuh fader kan dari sini, tuh kan, tuh yang berubah di sini. Oke, kompresor dan sama persis dengan gate dan dynamic EQ-nya untuk kompresor.
EQ-nya juga sama. Jadi kurang lebih akan sama persis sih. Nggak ada beda gitu. Lalu kalau kita mau pertanyaannya nih, kalau kita mau lompat ke, karena ini cuma satu fader, pertanyaannya kita mau lompat ke channel yang jauh gimana? Ya, memang harus agak lincah sedikit tangannya. Harus dilatih ini. Tapi kan karena kalau sudah pakai mixer ini ya, karena kita tahu ya, maksudnya mixer ini kalau dipakai live bisa nggak? Bisa, bukannya nggak bisa. Cuman akan sedikit repot ketika kita menggunakan dari sini ya. Biasanya sound engineer yang dari apalagi sound engineer yang sudah punya tim dan dia selalu roadshow, dia akan konekin Behringer ini ke router, di mana router itu akan terkoneksi dengan iPad ataupun terkoneksi juga dengan PC, laptop. Jadi kita bisa kontrolnya dengan mudah dan itu akan lebih cepat, dan kita ngelihatnya pun lihat user interface-nya juga lebih lebar, lebih banyak channelnya yang kita bisa lihat ya. Tapi kalau semua dari sini memang agak merepotkan, kecuali memang dipakai untuk installation. Jadi kalau installation kan nggak banyak touch ya. Oh, sekali setting nih, paling cuman kepake saat untuk ruang-ruang meeting, paling kepakainya maksimal 8 channel nih mic-nya gitu. Nah, boleh nggak Mas kita praktekin nih, kita konekin ke iPad. Oke. Mungkin supaya lebih jelas kita screen record aja kali ya. Boleh. Oke, jadi ini sekarang screen record dari mixer yang akan kita kontrol, yaitu X32, dan kita di sini di bawah itu ada X32 mix ya. Lalu kita dan dipastikan kita sudah connect dengan Wi-Fi-nya. Wi-Fi yang sudah satu network dengan Behringer X32-nya. Lalu kita buka aplikasinya. Ya. Di aplikasi ini di awal akan ditanyakan yang seperti tadi ya. Saya ulang. Jadi ada ditanyakan itu IP-nya yang pasti. Ini terkonek langsung dan dia sudah otomatis sudah terintegrasi. Di sini boleh di atas mungkin. Di atas ya. Di atas. Oke, gini ya. Oh, nggak kelihatan gini. Oke. Jadi ini sudah terintegrasi nih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di home, kalau kita lihat ini tombol ini, kalau kita mute di sini, dia juga mute di iPad. Kita buka, dia juga buka. Solo dia juga sudah ini. Cuman kalau solo di iPad memang nggak tersedia, karena solo itu cuman ada di langsung di device-nya, karena kan perlu untuk monitoring lewat headphone. Jadi kalau di aplikasi dia nggak akan kelihatan, dia akan kelihatannya mute-nya gitu. Dan ini semua sudah terkoneksi ya, tuh bisa dilihat ini pun juga naik semuanya. Bahkan kalau kita pakai iPad, ini menunya ini aku sekedar lihat. Jadi menunya pun dia akan, kita ngelihat channel itu lebih gampang, 1 sampai 8 ya kan. Jadi kalau mau pilih umpama channel 25, kan kalau dari rotary fader kita perlu pindah ya kan, di sini kan tuh effortnya banyak. Banyak ya kan, kita harus puter-puter, belum lah kalau kebablasan. Kalau di sini kita langsung channel 25, dia sudah ada groupingnya nih. Ini per 8 nih, 1 sampai 8, 9 16, 17 24, 25 32. Kita tinggal tas di sini. Ini sudah channel 25. Gitu. Ini channel 25. Lalu kita balik lagi ke channel 1. Untuk kita masuk ke menunya pun juga mudah ya. Jadi menunya pun juga kalau kita mau send, tuh kita mau send kemana? Ini juga sama yang tadi kita sudah send. Kita tadi send ke efek juga, ya kan? Lalu kalau kita mau dalam check sound, kita butuh osilator
atau signal generator ya. Itu kita juga bisa mau kirimnya di mana di sini mudah banget kalau kita pakai aplikasi gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai, balik lagi, X32 mau yang live ataupun yang rack itu tergantung kebutuhan sih, tergantung di mana alat ini mau dipakai gitu. Jadi sama kalau kita punya mobil mesinnya sama nih, atau motor deh. Motor kalau kita mereknya yang, aduh sebut merek ya. Jadi Boleh deh kalau motor. oke. Honda lah ya, yang paling aman ya, nggak ada sangkut pautnya dengan sound. Motor Honda Versa itu kan untuk yang di aspal, tapi untuk yang di rally-nya itu ada CRF. Itu di mesin yang sama, cuman dia beda di bentuk dan beda di komponen. Ini pun juga sama. Jadi ini untuk installation, lebih banyak ke installation, bisa untuk touring yang nggak butuh banyak channel, sangat apa ya, compact sih. Dan kalau sudah dikoneksikan dengan iPad atau Android, itu akan sangat mudah dalam pengoperasiannya gitu. Dan juga jangan lupa dengan mixer yang kecil ini, kapasitasnya dia ini untuk mixing juga sangat bagus ya. Jadi dia juga bisa yang sekarang ini sudah terinstall cardnya itu card X USB, dia bisa record dan bisa ngeplay juga, dia jadi sound card juga, 32 in 32 out maksimal gitu. Jadi ini sangat powerful ya kalau kita bilang ya, gitu sih. Ini kalau kita lihat ada cardnya kan, cardnya pun sudah terinstall, di situ terinstall X USB, dia bisa maksimal 32 in dan 32 out. Berarti memang Mas, kalau kita pikir-pikir lagi untuk contoh kayak touring itu kan, ini kita bawa mixer itu nggak seribet kita bawa yang mixer live tuh ya. Betul. Dan juga dari segi harga pun dia lebih murah. Oh iya, kalau dari segi harga dia jauh lebih murah, karena secara bahan baku pun kan kelihatan ya, bahan bakunya untuk membuat satu barang seperti ini, bahan bakunya lebih sedikit daripada kita pakai yang untuk seri yang live ya, dia butuh banyak vendor segala macam gitu, dengan plus minusnya ya, tapi ya gitu. Ya. Untuk rental touring mungkin yang baru-baru, yang orangnya masih sedikit. Oh iya. Kemudian juga yang budgetnya juga yang belum terlalu banyak. Iya. Ini bisa menjadi salah satu pilihan lah ya. Salah satu pilihan minimalis, compact, dan sangat ya istilahnya kecil-kecil cabai rawit ya. Iya. Gitu. Dengan fitur yang sama, dengan fitur yang sama, mixer betul. live-nya. Betul. Hanya saja memang sedikit agak effort aja gitu. Sedikit agak effort, tapi itu nanti balik lagi ya, tergantung kebiasaan. Iya, gitu. betul. Jadi kira-kira untuk fiturnya kita lihat tadi setelah kita ulik-ulik, sama ya untuk sama persis. X32 Live-nya. Sama persis, efek-efeknya pun juga sama persis. Tapi kira-kira nih kalau misalkan kita udah terbiasa dengan mixer digital yang live gitu ya, yang full size. Kemudian kita mau nih mengoperasikan yang versi rack-nya gitu. Apakah adaptasinya itu sulit atau enggak sih? Oh, enggak sih. Sebenarnya ya tinggal kebiasaan, dan ini sih bisa ya sesuatu orang kita bisa kan karena biasa ya. Gitu. Lalu oh ya, jangan lupa ini kalau bawaannya dia, kalau X32 rack ini, dia punya cuman input di belakang itu 16 input. Outputnya bassnya sih itu lumayan ya. Outputnya kalau nggak salah ada 8 yang XLR, terus ada aux outnya pun juga ada beberapa sih. Jadi kalau memang kebutuhannya lebih dari 16 mono, ya ada baiknya untuk nambah I/O gitu, I/O rack ya. Iya. Gitu sih. Tapi untuk umpama bawa bandnya dan vokalisnya, pemusiknya nggak lebih dari 16 channel, ini sih compact banget. Pastinya nih, ini compact banget. Compact banget. Secara ukuran kayak device CD-CD-an ya. Betul. CD-CD-an gitu kan, ukurannya juga nggak jauh beda daripada mixer rack ini. Betul. Dan, ya kayak gitu Mas, ternyata setelah kita ulik-ulik seru juga. Seru. Untuk mixer rack ini. X32 bahkan
for your information aja, untuk harganya pun dengan X32 yang live-nya itu agak jauh nih. Mungkin ya sampai berapa ya itu ya? setengah, tapi masih lebih lah. Oh, Masih oke lebih lah. dikit. Setengah lebih dikit sih oke ya. Mengingat ya kemampuannya dia, belum lagi, oh iya ini kan tadi kan kepasang kan kartnya kan yang ini ya, XUSB kan untuk jadi sound card. Umpama kita teman-teman mau dipakein yang lain, umpama nih ada teman-teman yang dari sudah punya band dan sudah mulai touring, biasanya pakainya barangnya ribet-ribet, pakai ini udah beres, mau kartnya mau diganti pakai yang lain, ada banyak pilihan. Kartnya pun dia ada XUSB atau ada yang versi Dante, ada yang seri Waves, itu bisa semua. Dan kita tahu ya, umpama kalau yang sekarang kita bilang Waves, dengan mixer sekecil ini kita bawa band, sudah ada Waves-nya dan kita sudah punya plug-in-nya via komputer kita, itu udah istilahnya powerful banget gitu. Oke deh. Nah, sekarang sebenarnya boleh nggak kita coba ini untuk preamp-nya kali ya? Preamp-nya, kita coba mungkin setel apa gitu ya, dari mixer ini. Boleh. Supaya kita juga tahu juga nih. Kita coba mic ya, kita mic ini tadi kita juga sudah siapkan dan kita cuma siapkan di satu channel. Kita bisa pakai mic apa aja, cuman dalam sekarang ini kita pakai apa ini? Beyer serinya TGV35. Iya, seri 35 apa 50 nih? TGV35. 35 Switch. Oke. Ini kita sudah konekin dan ada di channel 1. Tes. Oke. Tes cek. Belum nyala itu ya. Coba. Tes. Tes cek 1. Tes cek tes 1 cek 1. Ini sih kalau soal preamp jangan ditanya ya. Jadi memang preampnya pun juga sudah oke. Dengan harga sekian kita sudah dapat kualitas preamp yang terbaik untuk mixer ini. Jadi hasilnya cukup oke. Untuk routing-routingnya pun kita untuk output segala macam, output routing kita bisa, nah ini output routingnya, kita bisa rubah ya, tapi ini per blok. Jadi dia di belakang ada 16 input, ya kan? Lalu outputnya dia ada 8 output, sama aux-nya dia ada aux output juga dia. Di sini dia per blok, jadi blok input ya kalau ini ya. Lalu kalau di sini untuk AS-nya, lalu ini untuk kartnya dalam hal ini kita pakai XUSB 32 in 32 out. That's point. Gitu. Jadi di sini sangat mudah pengoperasiannya. Kalaupun teman-teman ada yang kesulitan soal routing, soal gimana sih ini lempar ke efeknya, gimana sih kita manggil efeknya, boleh nanti diskusi di kolom komentar kita. Nanti teman-teman kita akan, tim kita akan bantu dalam menjawab ya, jadi kebutuhan langsung gitu. aja ya. Iya, langsung di komen aja. Kalau misalkan kita ada salah bicara juga bisa aja tulisnya di komen ya, supaya di komen. nanti kita bisa cari solusi yang betulnya seperti apa. Betul. Jadi seperti itu, Mas, untuk ngulik kita kali ini. Iya. Tentang Behringer X32 Rec. Iya. Dan ya bener ya, dia juga powered by Midas ya. Iya, semuanya. Ya. Makanya tadi kita coba preampnya, kenapa kok preampnya oke? Oh ya, jangan ditanya lagi karena Midas kan. Iya. Di belakangnya powered by Midas preamp. Oke, jadi gitu aja Mas untuk ngulik kita kali ini. Oke. Jadi semoga kalian terbantu. Kalau misal pun ada kita salah-salah kata atau salah dari penjelasannya, juga kalian bisa tulis aja di kolom komentar tuh ya. Ataupun kalian ada yang pengen ditanyakan tentang apapun itu, tentang routing, tentang efek dan segala macamnya, bisa tulis di kolom komentar. Nanti
kita bakal bantu untuk menjawabnya. Gitu. Jadi kayak gitu aja Mas. Makasih untuk konten kali ini udah ngebantu. Jadi ya kita langsung masuk aja ke kesimpulannya. Ya, jadi kita langsung masuk ke kesimpulannya untuk konten kali ini. Kita tadi udah ngulik-ngulik Behringer X32 Rack ini bareng Mas Engineer. Ya memang dari segi fitur-fitur dan juga processing yang ada di dalam mixer rack ini sama aja dengan Behringer X32 Live. Hanya saja memang dia ukurannya lebih kecil dan juga dalam bentuk model rack seperti ini. Dan ini cocok banget buat kalian yang rental touring di mana tim kalian masih sedikit, budget pun masih terbatas. Ini menjadi salah satu pilihan buat kalian, yaitu mixer digital dalam bentuk rack. Dan juga untuk installation, jadi selain untuk touring, ini juga biasa dipakai untuk installation. Contoh untuk di barum, untuk di hotel maupun di hall, dimana kalau misalkan kalian hanya membutuhkan 16 channel mono, untuk mixer ini aja dia bisa menghandle-nya seperti itu. Nah, untuk semua tadi pendapat yang kita keluarkan itu murni pendapat subjektif, dimana kalau misalkan ada kesalahan kata maupun ucapan statement, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar, ataupun kalian ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan mengenai X32 Rack ini, kalian juga tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk membalas komen-komen teman-teman sekalian. Ya, jadi kayak gitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa subscribe channel Toko Sound Pro Audio dan jangan lupa like video ini dan juga share-share ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian membutuhkan informasi tentang mixer digital yang berbentuk rack. Dan jangan lupa untuk nantikan konten-konten kita selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.